Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya, Nanda Janti Widyasari, NIM 2018 1023 0311 198, dan Aulia Asyafi Abid, NIM 2018 1023 0311 205. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang penyucian jiwa atau takziyatun nafs. Nafs adalah jiwa yang berpengaruh paling besar dan terdiri dari tubuh dan ruh manusia yang mampu mengeluarkan perintah pada anggota tubuh untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam kamus ilmu tasawuf, dijelaskan bahwa nafs memiliki beberapa makna. Yang pertama, nafs adalah pribadi atau diri dalam susunan nafsio-fisik atau psikofisik dan bukan merupakan dua dimensi yang terpisah. Yang kedua, nafs juga dimaknai sebagai kesadaran, trik kemanusiaan, atau aku internal. Yang maksudnya adalah berbagai kegelisahan, ketenangan, sakit, dan sebagainya hanya diri sendirilah yang dapat merasakannya, dan belum tentu dapat terekspresikan melalui fisik. Kemudian yang keempat, ada nafs adalah keinginan dan nafsu-nafsu yang artinya nafs merupakan daya penggerak yang dapat membangkitkan aktivitas dan tingkah laku serta menuntunnya pada suatu tujuan. Selanjutnya ada jenis-jenis nafs. Menurut Al-Ghazali, terdapat beberapa macam nafs antara lain sebagai berikut. Nafs al-amarah adalah jiwa yang condong menuruti hasrat setan untuk melakukan nafsu syahwatnya, seperti melakukan maksiat, kejahatan, berperilaku buruk, dan lain-lain. Selanjutnya ada nafs al-lawamah, adalah jiwa dalam diri seseorang yang berada dalam kondisi belum hidup tenang, namun sudah berupaya untuk menolak nafsu syahwatnya. Nafsu ini akan langsung bereaksi mengecam jika individu tersebut melakukan dosa dan sembari menyesali perbuatannya. Yang terakhir ada nafs al-mutmainah atau jiwa yang tenang. Adalah jiwa dalam diri seseorang yang tenang dan mampu menolak kehendak syahwatnya. Nafsu ini seperti bertawakal kepada Allah, mencintai Allah, dekat dengannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengertian takziyatun nafs. Secara etimologi, kata takziyat berasal dari ismi masdar, kata zaka yang berarti pembersihan atau penyucian, sedangkan kata al-nafs umumnya diartikan sebagai jiwa. Dalam kitabnya yang berjudul Bidayat al-Hidayah, Al-Ghazali menjelaskan takziyatun nafs adalah usaha menyucikan diri dari sifat memuji diri karena didasarkan pada pemikiran para sufi yang mengatakan bahwa berdasarkan fitrahnya, jiwa manusia bersifat suci. Sehingga hati dan jiwa yang menjadi bersih. Dalam hubungan dengan sifat-sifat jiwa yang ada dalam diri manusia. Takziyatun nafs menurut Al-Ghazali berarti pembersihan diri dari sifat kebuasan, kebidaangan, dan setan yang kemudian mengisi dari sifat-sifat ketuhanan. Kemudian ada proses takziyatun nafs yang akan dijelaskan oleh Aulia. Silakan. Selanjutnya proses tazkiyatun nafs. Yang pertama ada tatahur atau penyucian, yaitu mengangkat serta mensucikan jiwa dari berbagai penyakit hati, seperti iri hati, dengki, riya, kufur, kefasikan, nifak, dan kemusyrikan. Tahap ini merupakan usaha awal manusia dalam memulai takziyatun nafs, yang diawali dengan bertaubat, memohon ampun, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk lagi. Yang kedua, tahakkuk. Tahakkuk di sini adalah cara seorang muslim agar terus berada di dekat Allah Subhanahu wa taala yang dapat diwujudkan dengan taubat secara terus-menerus, tawakal, zuhud, sidik kepada Allah, ikhlas, ubudiyah, tauhid, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu tahalluk. Tahalluk adalah berakhlak baik sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, serta meneladani apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti sopan santun, saling mengasihi, menyayangi, adil, syukur, sabar, ikhlas, dan sebagainya.
Selanjutnya, ciri-ciri orang yang berhasil melakukan tazkiyatun nafs atau penyucian diri. Yang pertama itu khusyuk dalam sholat, karena sholat yang khusyuk dapat memberikan pengaruh kepada seseorang dalam mencegah perbuatan buruk yang akan dilakukan. Yang kedua, menjaga sholat, yang artinya seseorang akan tetap melaksanakan perintah sholat 5 waktu yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjaga perbuatan dan perkataan dalam lisan, karena ia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang yang mengatakan sesuatu, namun ia sendiri tidak mengerjakan hal tersebut. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menjaga kemaluan. Keenam, menjaga amanah dan menunaikan janji. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan mengenai ciri-ciri orang munafik ada 3. Hadisnya berbunyi ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berkata ia berbohong. Yang kedua, apabila ia berjanji, ia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Selanjutnya, langkah penyucian jiwa menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, tahalliyat al-nafs, yaitu membersihkan jiwa dari berbagai hawa nafsu dan perbuatan dosa. Langkah ini merupakan pembersihan diri dari sifat maksiat, duniawi, dan perilaku tercela lainnya. Yang kedua itu tahalliyat al-nafs, yaitu mengisi jiwa dengan sifat-sifat terpuji dan melakukan perbuatan baik secara terus-menerus agar terjadinya pembiasaan di kehidupan sehari-hari sehingga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tajalliyat. Tajalliyat merupakan usaha untuk merelakan dan memutuskan segala hubungan yang dapat merugikan dan mencemarkan kesucian jiwa, serta mempersiapkan diri untuk menerima hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senantiasa bersikap terpuji dan berakhlak mulia di kehidupan sehari-hari merupakan perwujudan langkah tajalliyat ini. Demikian presentasi dari kelompok 17 mengenai tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.